1. Pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan adalah hal yang paling mendasar yang perlu ditentukan guru ketika akan melaksanakan pembelajaran. Ciri khas pendekatan pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Pendekatan bersifat aksiomatis. B. Lahir dari sejumlah asumsi. C. Pendekatan akan melahirkan sejumlah metode pembelajaran. D. Memberikan pedoman terhadap metode pembelajaran khususnya dalam proses pembelajaran. Pendekatan berfungsi sebagai pedoman umum dan langsung bagi metode pembelajaran yang akan digunakan. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa, yakni sebagai berikut. A. Pendekatan integratif. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. B. Pendekatan kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak untuk bekerja sama dengan tugas-tugas terstruktur. Dalam pembelajaran bahasa, pembuatan kooperatif akan sangat berfungsi mengembangkan kemampuan berbahasa siswa melalui kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenang. C. Pendekatan kontekstual. Pada dasarnya, pendekatan yang menyarankan pada usaha memadukan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengetahuan yang baru diperolehnya berdasarkan pengalaman belajarnya. D. Pendekatan konstruktivis merupakan pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa guna mengkonsumsi pengetahuan sendiri berdasarkan pengalamannya selama kegiatan. E. Pendekatan komunikatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pembelajaran bahasa yang untuk diarahkan pada pembentukan kompetensi komunikatif para siswanya, yang terwujud melalui 4 keterampilan: berbahasa, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Metode pembelajaran bahasa adalah rencana keseluruhan proses pembelajaran dari tahap penentuan tujuan pembelajaran, peran guru, siswa, materi disampaikan, tahap evaluasi, pembelajaran. Karakteristik metode sebagai berikut. Metode bersifat prosedural, yakni menggambarkan langkah-langkah menyeluruh tentang proses pembelajaran. Metode diturunkan dari pendekatan tertentu, tidak dapat diamati dengan hanya melihat guru mengajar atau menyampaikan materi. Ditunjukkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara luas. 3. Teknik pembelajaran bahasa merupakan berbagai cara yang secara langsung diterapkan guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Beberapa teknik pembelajaran antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, curah pendapat, penugasan latihan, kerja mandiri, demonstrasi, dan lain-lain. 4. Model pembelajaran bahasa. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola tindakan pembelajaran tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, terasa bahwa model pembelajaran pada dasarnya adalah wadah bagi pendekatan metode dan teknik. Baik, yang selanjutnya strategi pembelajaran bahasa. Strategi pembelajaran bahasa dapat diartikan sebagai titik yang digunakan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran secara tepat sasaran. Dengan kata lain, strategi belajar mengajar merupakan usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan kondusivitas bagi siswa belajar. Baik, pada materi selanjutnya yaitu bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Baik, pada materi selanjutnya yaitu bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, belajar berbasis masalah, yaitu sebuah pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah di dunia nyata atau bisa disebut dengan problem based learning. Nah, pada pembelajaran ini kita menggunakan masalah-masalah yang ada di dalam dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan
keterampilan untuk memecahkan sebuah masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep tentang esensi dari materi pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran otentik, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks sebuah kejadian. Nah, yang selanjutnya yaitu belajar berbasis inquiry, yang mana di pembelajaran ini membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Oke. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya adalah proses yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan dari sebuah proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penilaian ini tidak hanya dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga terhadap proses pembelajaran dan penilaian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Poin kedua yaitu landasan penilaian pembelajaran bahasa kemampuan berbahasa Indonesia. Siswa diukur dengan berbagai cara dari berbagai sumber alat penilai bahasa yang otentik yang disarankan Depdiknas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil karya berupa karya laporan pengamatan tulisan, benda laporan, perjalanan, puisi, artikel, esai, cerpen, karya ilmiah, dan lain-lain. Yang kedua, penugasan, yaitu sebagaimana siswa bekerja dalam kelompok atau individual untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang ketiga, kinerja, yaitu penampilan diri baik dalam kelompok maupun individual dalam bentuk berbicara, berwawancara, kedisiplinan, bekerja sama, kepemimpinan, inisiatif, dan penampilan di depan umum. Yang keempat yaitu tes tertulis, yaitu penilaian yang didasarkan pada hasil ulangan harian semester atau akhir program. Yang kelima, kesimpulan kerja siswa, yaitu kumpulan karya siswa berupa laporan gambar peta, benda-benda karya, tulisan isian, dan tabel-tabel.